Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar pemodelan sistem kami mengenai analisis pemodelan sistem di PT Model. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama, Alia Amelia Saifullah. Yang kedua, saya sendiri Aulia Zahra. Yang ketiga, Kalista Mutia Irza Putri. Yang keempat, Tantika Gusti Rahma. Dan yang kelima, Yosita Dwi Saputri. Yang pertama ada problem situation. Ada proses di mana gambaran dalam sistemnya, PT Model adalah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk alat elektronika, yaitu osiloskop dan voltmeter. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu SK Circuit Board, SK Chassis, dan SK Final Assembly. Inspeksi 100% diterapkan setelah proses perakitan di stasiun kerja assembly. Pengujian laboratorium produk O dan V dilakukan dengan mengambil sampel setiap 1 jam produksi. Selanjutnya ada struktur, di mana gambaran dalam sistemnya itu yang pertama ada PT Model, yang kedua ada direktur utama, yang ketiga ada direktur produksi, yang keempat ada manajer produksi, yang kelima ada manajer pemasaran, yang keenam ada divisi circuit board, yang ketujuh ada divisi cases, yang kedelapan divisi final assembly, yang kesembilan distributor, dan yang kesepuluh industri kecil menengah. Selanjutnya ada konflik, di mana manajer produksi dengan PT Model, yaitu strategi produksi yang dipilih untuk 1 bulan ke depan kurang tepat, sehingga terjadinya beberapa kerugian, seperti kehilangan penjualan yang menyebabkan turunnya omset perusahaan dan penurunan reputasi yang dialami PT Model. Yang kedua ada antara direktur produksi dan manajer produksi. Direktur produksi meminta kepada manajer produksi untuk dilakukannya outsourcing. Kemudian dilakukan subkontrak untuk cases dan circuit board dengan jumlah pemesanan minimal 100 unit dengan kelipatan 50 unit. Namun berdasarkan survei yang dilakukan, agar produk cacat mendekati 0%, maka ongkos produksi mencapai 105% dari ongkos produksi PT Model. Yang ketiga, antara direktur produksi dengan pegawai PT Model. Direktur produksi menyarankan untuk memasok komponen circuit board dan cases, sehingga divisi CB dan CH ditutup, kemudian memindahkan karyawannya ke divisi final assembly dan quality control. Namun, walaupun kapasitas divisi assembly bertambah, hal ini menyebabkan production loss dan pengeluaran biaya training karyawan sebesar 25 juta. Dengan program yang dijalankan, membutuhkan waktu 4 minggu untuk direalisasikan. Selanjutnya ada uncertainties, yaitu yang pertama ada kesalahan pada proyeksi ramalan permintaan. Selanjutnya ada harga dan kualitas yang ditawarkan di pasar. Selanjutnya hasil yang didapatkan dari program cost reduction yang digagaskan oleh direksi perusahaan. Lalu ada strategi produksi yang dipilih tidak tepat. Munculnya perusahaan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Kehilangan penjualan, permintaan produk dari para konsumen per minggu yang sulit diprediksi, dan harga masing-masing unit produk sangat tergantung pada kondisi persaingan, sehingga tidak bisa dikendalikan. Yang berikutnya ada aksi dan reaksi, yaitu yang pertama merencanakan produksi pabrik selama 1 bulan ke depan. Hal ini untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga dan kualitas yang bersaing. Yang kedua, rencana yang dipilih oleh manajer pemasaran kurang tepat untuk dilakukan PT Model. Hal ini dikarenakan terjadinya kehilangan penjualan dan turunnya reputasi PT Model. Yang ketiga, dilakukannya outsourcing ketika kapasitas pabrik tidak mencukupi, dengan cara subkontrak pekerjaan untuk cases dan circuit board, dengan jumlah pemesanan minimal 100 unit dengan kelipatan 50 unit. Berdasarkan hasil survei, agar produk cacat mendekati 0%, maka ongkos produksi mencapai 105% dari ongkos produksi PT Model.
Yang keempat, memasok komponen circuit board dan chassis dari IKM. Kemudian menutup divisi CB dan CH dan memindahkan karyawannya ke divisi Final Assembly dan Quality Control. Hal ini mengakibatkan kapasitas divisi Final Assembly bertambah, namun perlu mengeluarkan biaya untuk training karyawan sebesar 25 juta dan adanya production loss karena penataan ulang pabrik. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan 3 distributor produk O dan V. Hal ini menyebabkan akan mendapatkan akses tentang data persediaan dan data penjualan dari setiap distributor, sehingga permintaan distributor dapat diketahui dengan pasti. Berikutnya ada kontrol, di mana terdiri dari yang pertama kapasitas jam kerja pegawai, yang kedua kapasitas jam lembur pegawai, yang ketiga jumlah pegawai yang bekerja, yang keempat jumlah unit produk yang diproduksi, yang kelima kapasitas inventory PT model. Nah, selanjutnya ada goals dan aim-nya. Yang pertama, perusahaan PT Model ingin memperkuat posisi sebagai market leader. Yang kedua, perusahaan PT Model ingin memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Selanjutnya, perusahaan PT Model menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan. Dan yang terakhir, perusahaan PT Model ingin melakukan pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Selanjutnya ada worldview. Yang pertama, PT Model merupakan sistem yang memberikan instruksi yang menjadi tujuan bersama. Salah satunya adalah memperkuat posisi sebagai market leader. Yang kedua, ada direktur utama. Di sini sebagai sistem yang memperoleh profit yang maksimal. Ketiga, ada direksi perusahaan sebagai sistem yang memberikan profit lebih banyak dengan menggunakan reduksi cost. Selanjutnya, direktur produksi. Di sini berperan sebagai mengatur jalannya produksi O dan V agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu ada manajer produksi sebagai sistem yang merencanakan produksi perusahaan dengan memenuhi perintah direktur produksi. Selanjutnya ada manajer pemasaran, memastikan permintaan produk sudah terpenuhi dan konsumen puas akan pelayanannya. Yang terakhir, pegawai perusahaan melaksanakan kerja di workstation masing-masing. Adapun people yang terdapat dalam permasalahan PT Model, yang pertama PT Modelnya sendiri, yang kedua direktur utama, ketiga direksi perusahaan, keempat direktur produksi, yang kelima manajer produksi, yang keenam manajer pemasaran, yang ketujuh pegawai perusahaan, dan yang kedelapan pemegang saham. Selanjutnya ada relationship. Yang pertama, PT Model melakukan kolaborasi dengan 3 distributor produk O dan produk V. Yang kedua, PT Model melakukan kerjasama dalam jangka panjang atau collaborative relationship dengan beberapa industri kecil elektronik. Lalu ada research. Yang pertama, tenaga outsourcing. Yang kedua, pegawai perusahaan. Yang ketiga, gudang penyimpanan produk yang telah diproduksi. Dan yang keempat, supplier PT Model. Lalu untuk proses yang terakhir, PT Model adalah perusahaan yang memproduksi 2 jenis produk alat elektronik, yaitu osiloskop dan voltmeter. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu stasiun kerja circuit board, chassis, dan juga assembly. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama PT Model, yang kedua direktur utama, yang ketiga direktur produksi, yang keempat manajer produksi, yang kelima manajer pemasaran, dan yang keenam divisi circuit board, divisi chassis, divisi final assembly, yang kesembilan distributor, dan yang kesepuluh industri kecil menengah. Next. Nah, selanjutnya merupakan rich picture yang kami sajikan untuk menggambarkan permasalahan pada PT Model. Dapat kita lihat di tengah merupakan gambaran dari perusahaan PT Model itu sendiri, yang memproduksi 2 jenis produk, yaitu osiloskop dengan simbol O dan voltmeter dengan simbol V. Adapun dalam proses produksi ini, ada beberapa hal yang
berperan, yaitu yang pertama kapasitas jam kerja, kedua biaya outsourcing, yang ketiga harga jual, yang keempat ongkos bahan baku, ongkos tenaga kerja, overhead, dan demand atau permintaan. Lalu di lantai produksinya sendiri terdapat 3 workstation, yang pertama circuit board, yang kedua chassis, dan yang ketiga final assembly. Nah, kita beralih yang ke sebelah kanan. Di sana digambarkan ada seorang direksi perusahaan yang mengambil keputusan untuk dilakukannya cost reduction untuk dengan tujuan memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Karena harga produk sangat bergantung dengan kondisi persaingan yang tidak bisa dikendalikan. Lalu di sebelah kanan itu ada gambar market leader yang menunjukkan pangsa pasar dari perusahaan PT Model sendiri telah mencapai 57,3%. Adapun tujuan lain dari PT Model itu sendiri yaitu untuk mempertahankan posisi market leader dari perusahaan PT Model. Nah, di sini berperan seorang manajer pemasaran yang menjadi perantara antara perusahaan PT Model dengan konsumen. Dia itu dengan menekan layanan konsumen terhadap tingginya permintaan dari konsumen itu sendiri. Bagaimana cara ia menjual barang kepada konsumen dengan harga dan kualitas yang bersaing. Nah, apabila konsumen itu mendapatkan barang dengan harga dan kualitas yang sebanding, maka ia akan merasa diuntungkan. Hal ini akan menunjukkan besarnya kemungkinan bahwa konsumen akan berlangganan kepada PT Model dan tidak berpaling ke perusahaan lain. Hal ini akan juga menguntungkan perusahaan PT Model, dan apabila hal ini tidak terjadi, maka maka akan berimbas kepada keuntungan dan juga reputasi PT Model yang akan jatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hierarki sistem. Jadi hierarki sistem ini adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks, di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara hierarkis, dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut, sekaligus menentukan keputusan mana yang akan diambil. Sedangkan yang wider environment adalah cakupan lingkungan sistem yang luas, di mana di dalam sistem ini mencangkup narrow system, stasiun kerja sebagai content system, yaitu internal narrow system yang masih berada di dalam sistem PT Model. Lantai produksi sebagai control system, yaitu internal wider system. Dalam sistem yang lebih luas lagi, terdapat divisi produksi sebagai content system, yaitu narrow system, dan proses bisnis sebagai control system, yaitu wider system. Lingkungan di sini yaitu seputar PT Model. Selanjutnya ada analisis stakeholder dengan problem owner, manajer produksi adalah problem owner dari permasalahan di PT Model ini, karena perencanaan dan keputusan di bagian produksi ini merupakan wewenang dari manajer produksi. Lalu menjadi problem owner karena punya 3 syarat berikut, yaitu tidak puas dengan kondisi saat ini, di mana pangsa pasar perusahaan saat ini adalah 57,3%. Dalam rangka memperkuat posisi sebagai market leader, perusahaan akan memenuhi permintaan pasar, namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Isu lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya beberapa perusahaan pesaing yang menawarkan harga lebih murah juga menjadi ancaman bagi perusahaan. Lalu mampu menilai kapan goal tercapai. Manajer produksi sekarang ini sedang merencanakan produksi pabriknya untuk 1 bulan ke depan. Lalu punya kontrol pada beberapa problem situation, menentukan apakah menggunakan outsourcing jika kapasitas pabrik tidak mencukupi, menentukan apakah memakai komponen dari IKM, atau menentukan apakah karyawan divisi CB dan CH dipindahkan ke divisi final assembly dan quality control. Dengan problem customer-nya yaitu seluruh konsumen atau pelanggan PT Model, dan
problem usernya, staff, dan divisi produksi dari permasalahan ini. Dikarenakan apapun kebijakan dari problem owner harus dilaksanakan oleh para staff dan divisi produksi dari PT Model. Dengan problem analisnya yaitu kami dari kelompok 3 kelas TI 4306. Next. Dengan 6 elemen masalah, yaitu pengambil keputusannya berupa Direktur Utama PT Model dan Manajer Produksi PT Model. Tujuan pengambil keputusannya yaitu memaksimasi profit, memenuhi permintaan dengan harga produk, dan kualitas yang kompetitif dengan kompetitor lain, serta meminimasi kehilangan penjualan. Kriteria keputusan yang ada yaitu pertama meningkatkan profit perusahaan ke depannya, yang kedua mempertahankan posisi sebagai market leader dengan memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing serta ongkos minimum. Dan yang ketiga menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan dengan ukuran performansi yaitu jumlah permintaan yang berhasil diproduksi setiap minggunya. Input kendali atau alternatif jalur aksi yaitu yang pertama ada memaksimasi layanan kepada konsumen dengan memenuhi permintaan konsumen setiap minggu, dan yang kedua ada menggunakan outsourcing jika kapasitas pabrik tidak mencukupi, dan yang ketiga melakukan kerjasama jangka panjang dengan beberapa industri kecil elektronik, dan yang terakhir melakukan kolaborasi dengan distributor produk O dan V. Terus konteks dari masalah tersebut yaitu PT Model akan tetap bisa menjadi market leader apabila perusahaan dapat memenuhi jumlah kebutuhan konsumen, memberikan harga dan kualitas yang kompetitif dengan kompetitor lain. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada influence diagram. Di sini ada jenis komponen yaitu control, input, decision, dan decision rule. Di mana simbolnya itu yang rectangle atau persegi panjang. Terus komponen yang ada di persegi panjang dan atau rectangle ini ada jumlah pekerja reguler produk O, jumlah pekerja reguler produk V, jumlah pekerja overtime produk O, jumlah pekerja overtime produk V, jumlah jam kerja reguler produk O, jumlah jam kerja reguler produk V, jumlah jam kerja overtime produk O, jumlah jam kerja overtime produk V. Selanjutnya ada gaji pekerja reguler produk O, gaji pekerja reguler produk V, gaji pekerja overtime produk O, gaji pekerja overtime produk V, harga produk O, harga produk V. Selanjutnya ada simbol yang berbentuk seperti awan. Komponen di dalam awan itu ada harga material per unit produk O, harga material per unit produk V, demand produk O, demand produk V, biaya outsourcing produk O, biaya outsourcing produk V, biaya training pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalista. Selanjutnya, pada gambar yang berbentuk lingkaran, itu merupakan sistem variabel, komponen, atribut, atau state variable value, yang diantaranya yaitu biaya pekerja reguler produk O, biaya pekerja reguler produk V, biaya pekerja overtime produk O, biaya pekerja overtime produk V, total biaya pekerja produk O, total biaya pekerja produk V, total biaya seluruh pekerja produk O, total biaya seluruh pekerja produk V, lama waktu penyimpanan, total biaya gudang, total biaya outsourcing, revenue produk O dan V, jumlah produksi produk O dan V, jumlah total produksi, total revenue, jumlah pemesan material produk O dan V, lalu ada biaya overhead per unit produk O dan V, lalu total material cost produk O dan V, lalu ada total biaya overhead,
total cost keseluruhan, dan total biaya pekerja. Dan terakhir menghasilkan komponen yang berbentuk oval berupa output, yaitu profit. Next. Lalu ada solusi dengan fungsi tujuan memaksimasi profit, harga produk V dikali jumlah produksi produk V ditambah harga produk O dikali jumlah produksi produk O min total biaya overhead ditambah total cost untuk material ditambah total biaya pekerja ditambah total biaya outsourcing. Dengan fungsi pembatas yaitu jumlah jam kerja reguler produk V kurang dari sama dengan 12.000 per bulan dan jumlah jam kerja reguler produk O kurang dari sama dengan 12.000 per bulan. Lalu untuk mencari total cost untuk material atau TCM ini dicari dengan rumus biaya material produk V dikali jumlah pemesanan produk V ditambah biaya material produk O dikali jumlah pemesanan produk O dan didapatkan hasil sebesar 1.547.800.000. Lalu yang kedua, total biaya overhead atau TCO. Biaya overhead V dikali jumlah produksi produk V ditambah biaya overhead O dikali jumlah produksi produk O dan didapatkan hasil sebesar 235.950.000. Yang ketiga, total biaya pekerja O atau TCPO dicari dengan biaya pekerja reguler produk O dikali jumlah jam kerja reguler produk O dikali jumlah pekerja reguler produk O ditambah biaya kerja overtime produk O dikali jumlah jam kerja overtime produk O dikali jumlah pekerja overtime produk O dan didapatkan hasil 540.067.500.000. Lalu yang keempat, total biaya pekerja V sama dengan biaya pekerja reguler V dikali jumlah jam kerja reguler produk V dikali jumlah pekerja reguler produk V ditambah biaya pekerja overtime produk V dikali jumlah jam kerja produk V dikali jumlah pekerja overtime produk V dan didapatkan hasil 540.067.500. Yang kelima, total biaya pekerja atau TCP dengan rumus total biaya pekerja O ditambah total biaya pekerja V dikali ditambah biaya training. Dan didapatkan 1.105.135.000. Nomor 6 yaitu total biaya outsourcing atau TCOS dengan rumus biaya outsourcing produk O ditambah biaya outsourcing produk V dan didapatkan hasil 75.000. Yang ketujuh, total cost atau TC, total cost material ditambah total biaya overhead ditambah total biaya pekerja ditambah total biaya outsourcing dan didapatkan hasil sebesar 2.880.960.000. Lalu revenue sama dengan revenue produk O ditambah revenue produk V didapatkan hasil sebesar 4.764.750.000. Yang kesembilan, mencari profit, yaitu revenue dikurangi total cost dan didapatkan hasil sebesar 1.875.790.000. Next. Dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan ini kami memperoleh total profit sebesar 1.875.790.000, di mana total profit tersebut didapatkan dari hasil pengurangan revenue dengan total cost. Untuk mencapai profit yang maksimal seperti perhitungan tersebut, disarankan kepada perusahaan PT Model untuk selalu mengawasi dan mengontrol kualitas produk agar konsumen tidak beralih untuk membeli produk perusahaan lain. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan dan kemajuan perusahaan untuk
di masa mendatang. Sekian presentasi mengenai tugas besar pemodelan sistem kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.